Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di hari Kamis tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat hadir di pengajian bulanan kita di bulan Juli tahun 2024. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik ibu-ibu sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu kita buka pengajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, karena Ustaz telah berada di depan kita langsung saja mempersilakan beliau untuk menyampaikan taujihat pada sore hari ini di pengajian terakhir untuk tahun 1445 Hijriah. Kepada Ustaz Mursalim Majid SEMPH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kanat bi ibadihi khabiran basira wa tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada syukura. Assalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat majelis ilmu yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku sekalian yang sempat hadir, wabil khusus Ustaz Dado yang terus memfasilitasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masjid ini. Semoga semua yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi penambah timbangan berat amalan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabatnya tanpa terkecuali. Di antara malapetaka yang paling besar yang menimpa kita di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang terjadi itu yang menimpa diri seorang kecuali karena dosa. Gara-gara dosa inilah sehingga kakek kita Nabi Adam alaihissalam beserta nenek kita Hawa diusir dari surga. Seandainya tidak berdosa, maka dia tidak akan keluar dari surga. Maka kemudian ditakdirkanlah Nabi Adam dan Hawa untuk keluar dari surga oleh karena dosa yang dilakukan. Demikian halnya juga kita. Di antara hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka karena ada dosa yang kita lakukan. Selama kita berdosa, maka tidak akan masuk ke dalam surga.
nanti kita masuk ke dalam surga kalau dosa-dosa itu telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amman haffat mawadinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selama timbangan amal dosa kebaikan kita lebih ringan dibanding amalan dosa kita, artinya dosa kita lebih berat, maka masuk ke dalam neraka, narun hamiyah. Sejatinya seluruh orang yang beriman, orang Islam pasti masuk surga. Tetapi tidak semua langsung masuk. Kenapa? Tasakkai dulu di neraka, dicuci-cuci dulu. Kenapa? Ada dosanya. Nanti habis dosanya baru masuk surga. Bersyukurlah selama kita meninggal tidak dalam keadaan musyrik atau kafir. Ya. Jadi sekali lagi, bagi orang yang beriman, orang Islam yang mengakui Allah dan Rasulnya pasti masuk surga kalau meninggal. Apakah dia langsung masuk surga atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Kalau ada dosanya, dicuci dulu, diparkir dulu. Yang Ki bilang, saking tawadhu tak bilang, kalau begitu biar mak saya dicuci-cuci dulu, Ustaz. Tidak bisa kak langsung masuk. Tidak boleh, bahaya. Karena cuci-cucinya neraka bukan laundry. Mengerikan. Ya. Jadi selama ada dosa dicuci. Habis dosa baru masuk surga. Oleh karena itu, bahagialah orang, kita semua, insya Allah semoga meninggal dalam keadaan tidak ada lagi dosa. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya selama kita tidak musyrik, di 42 kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau Muhammad melakukan kesyirikan, habis seluruh amal ibadah. Bikin sesajen, mau bangun rumah, potong kepala kambing, gantung-gantung di atas. Tuh. Meyakini sesuatu ada manfaatnya tanpa dasar, itu kesyirikan. Lempar songkolo di laut supaya penjaga laut tenang. Baru bulan 12, tidak mungkin tenang. Buat tunda bombanya. Merajim mas sumpajang, tapi masih ada begitu-begitunya. Itu yang disebut dengan tatayur. Banyak yang begitu. Merajim mas sumpajang, merajim mas puasa, zikirnya bagus, umroh haji, tapi tidak bisa memisahkan diri dari tatayur. Apa itu tatayur? Menganggap sesuatu itu ada faedahnya, ada manfaatnya, dan tidak ada dasar, tidak dicontohkan. Misalnya dengar bunyi cicak, ada itu orang mau meninggal, apa hubungannya? Cicak, buaya tokek, suara burung gagak, masih ada yang seperti itu. Apalagi memilih hari yang baik. Nabi bilang jangan kau kerja hari Selasa, salah-salangi. Hari Rabu pi. Ini di mana? Hadis riwayat Jalan Incek Dengoyo. Tidak ada. Jadi merajim mas sumpajan, tapi tauhidnya masih banyak di dalam campur-campur. Kalau mau menikah anaknya, sibuk mencari waktu yang baik. Tanya dulu neneknya. Baru neneknya tidak haid nih. Nah, sisa cucu perempuan. Harusnya kalau kita menikah, tanya dulu anak, nak kapan bagus menikah kau nak? Pasti dia bilang, tanggal begini barangkali karena tidak haid kak. Ini cucu nenek yang menentukan. Nenek menopause. Marako nih. Gimana? Ini semua ini banyak hari baik. Jangko menikah kak nak bulan Muharram, bulan Tacipi. Marajin mas sumpajang. Nah jelek-jelekkan Muharram, padahal Muharram diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bulan yang mulia, bulan yang haram, bulan dilipat gandakan pahala orang yang melakukan kebaikan.
Inna iddatas syuhuri indallahi asna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nabi bilang jangan kau nak menikah bulan Muharram, tak cipi. Makanya itu kalau mau menikah di bulan Muharram murah gedung. Karena orang Cina juga percaya. Nabi bilang jangan kau, bahaya bulan Muharram, panas. Padahal 2 hari hujan. 2 hari hujan. Ini. Yang kau menikah bulan itu nak, mapelah. Baru beli di sendok, ember, pamutu. Ingat, ini tatayur. Ada apa? Makanya kita berharap, kalau pembiasa-biasa misumpah jatta, biasa-biasa di ibadata, murnikan ini. Cakarya ya. Supaya bisa kita langsung masuk. Biar bagus ibadata, tapi masih ada begitu-begitu. Yang sama sekali tidak ada dasar. Ini yang dimaksud. Jadi, semoga kita bisa menghilangkan semua itu sebelum meninggal. Lepas semua itu. Ada cincin di rumah, cincin batu, Nabi bilang, disimpan ini nak. Dibawa na bantal. Kalau tidak disimpan ini, kurang rezeki. Ya, coba. Ini kan bahaya. Cakari mana ini roro. Ya, termasuk di hati kita, hilangkan semua itu yang begitu-begitu. Murnikan tauhid bahwa semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara-perantara. Ya, jangan terlalu banyak nurtatayur. Jangan. Jangan kau keluar nak kalau maghrib banyak setan. Ini jamaah sekalian. Itulah sebabnya ya, kita perlu mengetahui beberapa hal yang menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ya. Di antaranya kita taubatkan itu yang seperti itu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang asraf. Asraf itu berlebih-lebihan dalam dosa. Bukan berdosa atau tenggelam dalam berdosa, liwat di dalam berdosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Dari kasih sayangku, kata Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengampunkan semua dosa-dosa. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan pernah kita takut atau malas bertaubat, beristighfar. Karena Allah yang kita temui ini, Allah yang melarang kita berputus asa. Berapapun dosa tak, meskipun memenuhi langit dan bumi ini, tobatkan, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat sayang kita, ibu-ibu sekalian. Dalam satu hadis dijelaskan, hadis ini sahih, ada seorang ibu-ibu yang menangis karena kehilangan anak bayinya pada saat peperangan berlangsung. Rasul bercerita ini kepada sahabat, kehilangan itu bayinya. Hilir mudik dari pagi sampai sore dia cari itu anaknya. Alhamdulillah dapat ya anaknya. Kemudian ibunya memeluk anak tersebut. Dia peluk sejadi-jadinya, dia bahagia sambil menangis, dia susui anaknya. Dan sahabat beserta Rasul melihat kejadian itu. Melihat itu, bagaimana itu anak hilang kemudian ditemukan oleh ibunya. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api? Nabi bilang, tentu tidak ya Rasulullah. Masa mau lemparkan ke api? Barusan ada apa anaknya?
Dari pagi sampai sore dia mencari, kemudian dia ketemukan anaknya, kemudian dia peluk dengan sayang. Ya Rasulullah, cinta seorang ibu terhadap anaknya mengalahkan cinta seorang bapak kepada anaknya. Mengalahkan cinta seorang anak kepada ibunya, seorang anak kepada ayahnya, mengalahkan cinta seorang istri kepada suaminya, dan seorang suami cinta kepada istrinya. Semua kalah. Yang paling hebat, yang paling tinggi adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Betul ini, betul? Betul atau tidak ini? Betul ya? Betul. Tidak mungkin dia mau buang anaknya di dalam api, barusan ada apa? Kata Rasulullah, cintanya Allah kepada kita mengalahkan cinta seorang ibu terhadap anaknya. Maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menobatkan yang semua itu. Jangan pernah berputus asa. Dan sungguh bahagialah orang yang menjelang hidupnya tobat. Ya. Tobatkan semua di setiap hidupnya. Bukankah Allah mencintai orang-orang yang bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Maka ada beberapa kisah ya, dalam satu hadis yang sahih tentang bagaimana orang-orang yang di akhir-akhir hidupnya dia menghilangkan semua dosa-dosa itu dengan menjalankan pertobatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya tukang sihirnya Fir'aun. Itu tukang sihirnya Fir'aun yang jumlahnya beberapa orang. Itu melawan Nabi Musa dalam hal adu sihir. Ya, ini tukang sihirnya Fir'aun. Dia mengambil tali-tali kecil, kemudian menjadikan dia ular-ular. Padahal itu hanya pandangan mata. Hanya tali-tali kecil yang dia sihir supaya orang menganggap itu ular. Sementara Nabi Musa alaihissalam dia ketuk itu tongkatnya memang betul-betul ular. Bukan tongkat yang kelihatan seperti ular. Tapi ular yang besar yang memang ular memakan itu tali-tali. Setelah kejadian itu tukang sihirnya Fir'aun kemudian mengatakan, Ana Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Mau beriman kepada Allah, dia tobat. Tapi ternyata tidak cukup satu hari. Hanya setengah hari setelah dia ucapkan itu bahwa saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Datang Fir'aun marah. Kemudian mereka semua dipenggal kepalanya. Dan kata Rasulullah, mereka masuk surga. Bayangkan. Tobat di penghujung hidupnya. Belum sempat sembahyang. Belum sempat mengaji. Belum sempat puasa. Belum sempat dengar-dengar ceramah. Tapi di akhir hidupnya tobat. Maka kemudian dia masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Orang ini gampang sekali marah. Tersinggungna jallokna. Dikobina jallokna. Dia sudah membunuh 99 orang. Dalam hadis Bukhari, Muslim. Hadis ini sahih. Ketika orang ini sudah membunuh 99 orang, dia kemudian menemui seorang ahli ibadah. Jadi rajin masuk pajak, tapi tidak ilmu. Rajin saya sembahyang, rajin puasa, tapi tidak pernah dengar pengajian. Waktu datang itu dia mengatakan, wahai Tuhan, saya sudah membunuh 99 orang. Kita kira-kira itu Allah mengampuni dosaku. Dia kemudian berfatwa tanpa ilmu, pakai perasaan. Dan
banyak nama itu nubunuh 99 orang kau bunuh, maka pasti Allah tidak maafkan kau. Itu kan berdasarkan perasaan, tidak pakai dalil. Ya. Itu tonjib pengetahuannya. Dia bilang tidak mungkin Allah memaafkan kamu. Allah pasti akan memasukkanmu ke dalam neraka. Nah bilang itu tukang pembunuh, ku kasih cukup 100 deh. Langsung penggal itu. Yang bilang masuk neraka ku. Setelah cukup 100, dia pergi lagi. Sampai kemudian dia menemukan orang yang rajin sholat, tapi berilmu. Seperti kita ini. Ibu-ibu tidak cukup dengan masuk pajak bawang. Itu nih tadi masuk pajak. Tapi tidak mau kasih nikah anak bulan Muharram. Itu kurang ilmu. Tanggal 10 Muharram, pergi beli ember. Nah, ganti semua pakai kasaan. Agak naruh. Itu tidak ilmu. Ya. Kan anu justas apa? Nah sepong Allah Ta'ala ayah sabunahu hayyinan. Wahuwa indallahi adil. Malomo-lomo di sesemu. Tapi ternyata itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya apa? Akidah. Ini jamaah sekalian. Akhirnya dia bilang apa itu ahli ilmu? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, yang mana berat dosanya? Berzina atau membunuh? Yang mana besar dosanya? Berzina atau membunuh? Ya Allah, kenapa berzina? Membunuhlah. Santri di mana ini? Oh, jadi boleh membunuh. Ya, yang penting jangan berzina. Bahaya nah. Pasti lebih berat membunuh. Ketika ditanya ini ahli ilmu, apa dia bilang? Pasti Allah maafkan dosamu. Itu dia bilang dimaafkan kau sama Allah. Tapi ingat, jangan kau tinggal di sini. Jangan kau tinggal di Incek Dengoyok kan namanya. Jangan kau tinggal di sini. Pergi kau di kampung lain supaya tidak nuliat lagi itu orang-orang yang tempat lu biasa kau membunuh. Pergi kau di tempat yang lain. Yang di sana itu banyak orang rajin salat, rajin puasa, sering pengajian. Bikin kau di situ, pindah rumah kau. Jangan kau di situ. Karena kalau di situ selalu itu bertengkar, ada musuh. Ya. Pindah kau, pergi kau. Supaya kau bisa melupakan semua ini dosa-dosamu. Akhirnya dia pergi. Baru seperempat jalan, baru di tengah jalan, niatnya sudah mau menuju ke tempat yang baik, meninggal dunia. Belum sempat sembahyang, belum sempat puasa, belum sempat mengaji, belum sempat belajar, baru-baru membunuh 100 orang. Baru-baru membunuh 100 orang. Belum sampai di tempat tujuan untuk dia tobat, untuk dia bisa beribadah, meninggal di tengah jalan. Kata Rasulullah, dakhal jannah, masuk surga. Inilah orang-orang yang husnul khotimah. Ya. Jadi di antara yang menggugurkan dosa-dosa kita, tobat. Kita tobatkan semua apa yang kita lakukan. Kapan itu? Setiap saat saja kita bertaubat, beristighfar. Ini jamaah sekalian. Yang kedua, di antara perkara yang bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kita adalah al-hasanatul ma'iyah. Apa itu Ustaz al-hasanatul ma'iyah? Amal soleh. Ampe-ampe madeceng. Gau baji. Ya. Amal-amal soleh, pengajian, sholat, puasa, itu semua menggugurkan dosa-dosa. Ya. Apa hadisnya? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, lupa saya, surah Toha atau Furqan. Allah berfirman, wa aqimis salata
ta'rifun nahar dzulfatan minal lail, innal hasanat yuzhibna sayyi'ah, wa aqimis salata tarafayun nahar dzulfatan minal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat di akhir di penghujung hari dan di sebagian malam. Sesungguhnya amal saleh itu akan innal hasanat, sesungguhnya amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, ini asbab nusulnya ini. Ada seorang laki-laki yang datang dari jauh di Madinah menuju kepada Nabi. Ini laki-laki habis berbuat dosa kepada sebuah perempuan, seorang perempuan. Ya, dia tidak berzina, tapi dia kayak asusila. Ya, ketua KPU itu. Pokoknya dia habis berbuat dosa, mungkin nacium atau napelu itu perempuan. Dia datang kepada Nabi. Dari perjalanan jauh dia hanya mau menemui Nabi. Apa yang kata, ya Rasulullah, tegakkan hukum ad. Nasan tegakkan hukum kepadaku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, saya sudah berbuat tidak senonoh terhadap perempuan. Rasul tidak peduli, diam-diam. Kemudian laki-laki itu kembali mengulang kata-katanya dan mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum ad. Saya baru saja berbuat tidak senonoh kepada perempuan. Dan dia tidak berzina. 2 kali bilang begitu, tiba-tiba azan di masjid, qomat. Karena itu hari kita saat itu mau sembahyang orang di Madinah. Tiba-tiba qomat di Masjid Nabawi. Nah bilang, ayo kita pergi sholat. Selesai sholat berjamaah, laki-laki itu datang lagi sama Nabi karena merasa berdosa sekali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum ad. Hukumlah kepada aku karena pernah berbuat dosa dengan seorang perempuan. Maka Nabi mengatakan, nah baca ini ayat. Sesungguhnya telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah gara-gara sholatmu. Innal hasanat, ya, liyuzhibas sayyi'ah, karena sesungguhnya ya amal baik itu, amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu, ya, para ummahat, ibu-ibu sekalian, ya, antara sholat dengan sholat penghapus dosa-dosa. Antara subuh berbuat dosa ada duhur, hilang lagi dosa-dosa kecil di subuh dan sampai duhur. Begitu seterusnya, setiap waktu salat di dalam 5 waktu penghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya penghapus dosa-dosa. Al-Jum'atu ilal Jum'ah kaffaratum bainahuma. Apalagi antara umrah dengan umrah selanjutnya, al-umratu ilal umrah kaffaratum bainahuma. Wa Ramadan ila Ramadan penghapus dosa-dosa. Itulah sebabnya ketika kita melakukan kesalahan, segera tutupi dengan amal kebaikan. Itu maksudnya. Mungkin ibu-ibu suka marah-marah kepada suami, ya, namuru-murui karena juga suami juga taliwa-liwa, ya, hilangkan itu dengan amal baik. Ya, masih ingat hadisnya tentang orang Badui yang kencing di Masjid Nabawi? Waktu kencing, sahabat mau larang, dia bilang, nah kencing di masjid, bayangkan. Nah kencing di masjid. Nah, kemudian kata Rasul, jangan cegah dia. Ambil ko ember, banyak-banyaki air. Siram itu, sampai baunya itu kencing, hilang semua. Banyaki. Kalau perlu 10 ember, 10 ember. Kata Nabi, begitulah juga amal baik. Kalau ada dosa-dosa ya segera tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya. Antara majelis taklim ini dengan setiap bulan menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi ayatnya, bukan hadis. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa aqimis salata tarafayun nahari dzulfatan minal lail innal hasanat liyuzhibna sayyi'ah. Itu ayatnya yang mengisahkan bahwa kalau kita ada dosa-dosa kecil akan hilang dengan amal-amal soleh.
Masih ingat itu yang sering juga kita dengar ceramahnya tentang wanita PSK, yang wanita susila ini, pekerja maksiat. Apa yang dilakukan sehingga dia masuk surga? Nah, kasih minum anjing yang kehausan. Tapi jangan dipelintir ini di. Nah bilang, ayo mi berzina, baru sebentar datangi anjing, kasih minum. Tidak seperti itu. Ini perempuan ini datang dengan ketakutan. Datang dengan tobat. Kata ulama, ini wanita hostes ini. Datang dengan ketakutan, dengan dosa-dosanya, menyesal sejadi-jadinya. Setelah itu dia menemukan anjing, dia kasih minum dalam kondisi hatinya yang kacau. Dan kata Allah, dia hapus seluruh dosa-dosa berzinanya dengan kebaikan yang dia berikan sama anjing. Tapi tidak boleh kita pelintir bilang biar miki ayo mito lo berzina. Kasih minum ku anjing. Kalau tidak ada anjing, kucing sini kok. Hilang dia lagi dosa tak? Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dia datang dengan penuh penyesalan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, para ummahat dan mas sekalian, Tuhan kita ini maha mengampuni dosa-dosa. Selama itu tidak musyrik. Hilangkan itu, bersihkan semua. Habis seluruh amal ibadat kita, habis umroh tak, habis haji tak, pahala-pahala Ramadan tak, semua hilang. Kalau ada unsur-unsur kesyirikan itu, ya, di dalam hati kita. Nah inilah sengaja saya ceramah begini, apalagi saya di kode tadi. Itu tadi Ustaz Dado kode itu, kode keras. Ini akhir pengajian kita di bulan Zulhijjah. Artinya besok Muharram. Muharram itu, Muharram itu 3 agama meyakini kemuliaannya. Yang pertama Islam, yang kedua Arab Jahiliyah sampai hari ini, yang ketiga Syiah. Semua meyakini bahwa Muharram itu berberkah, tapi caranya beda. Orang Syiah menganggap Muharram itu untuk menyakiti diri sendiri, disilik-silik, dirita segala macam kalau datang Muharram. Ya. Kemudian kalau orang Arab Jahiliyah, nah jadikan Muharram itu berpuasa juga di hari itu. Orang Syiah juga berpuasa di hari itu. Kita juga berpuasa di hari itu. Tapi kita beda, niat kita beda, tidak seperti mereka. Masalahnya kita mulai ikut-ikut. Di Jawa beda kalau Muharram. Kalau di Jawa Muharram, 10 Muharram, 1 Suro, malam tanggal 1 Muharram, nah kasih keluar kiainya. Namanya Kiai Nyakmat. Kiai apa itu? Tedong. Tedong ada 10 sama anak-anak, nah istri-istrinya itu tedong. Baru kasih lewat di jalan. Baru berlomba-lomba berdoa semoga berak. Kalau ada mi berak, nah nambik mi semua pasapui muka. Nah. Apa itu kalau begitu? Orang Islam juga. Di sana ya, jangan ditahu di sana ya. Kalau datang mi 1 Muharram, kasih keluar mi kerisna. Nah cuci na mandi-mandi malam Jumat. Nah kasih na minyak gosoke, nah kasih mi jeruk-jeruk. Itu kayaknya Nabi bilang Ustaz Dado sampaikan ini meskipun tidak naik SMS kah. Tuh, iya. Mau dia apa? Ya. Itu kejadian itu kalau datang Muharram. Nah, ku ingatkan Ki Bu, jangan Ki begitu. Jangan Ki. Kalau mau Ki yang terbaik di Muharram, bikin Ki makanan, baru bagi-bagi. Itu aslinya itu. Ya, bulan bersedekah. Ya. Semoga Allah memelihara kita sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Bersedekah. Ya. Ada tuh mapecak surah terserah mau mapecak yang penting maka jauh inja-inja itu kubu anu. Nah inja-inja itu bubur bukan nama akang. Ini. Jadi jangan perbaiki ini. Gampang itu melese ini gampang.
Ibu gampang ini meleset. Hati-hati. Karena 3 agama meyakini Muharram sebagai bulan yang mulia. Tapi Rasul mengatakan kita beda dengan mereka. Ya, kita ada puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram, diampuni dosa yang telah lalu 1 tahun. Ya, beda dengan dia, niatnya beda. Mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Saya berpuasa, orang jahiliyah Arab musyrik juga berpuasa, tapi beda niatnya. Nah, itulah jamaah sekalian. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi taujihan yang disampaikan oleh Ustaz Mursalim Majid SEPH. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita pahami dengan baik, kemudian kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita atau teman-teman kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, Ibu Subhanahu wa taala, kami informasikan insyaallah besok subuh, Jumat subuh, kita kedatangan tamu di masjid kita, komunitas mobil Pajero. Mereka datang sekitar 10 mobil dalam rangka Jumat berkah, Jumat subuh berkah. Mereka datang dengan membagikan beras. Kita sudah sebarkan kupon kepada orang-orang yang berhak untuk menerima berasnya, dengan syaratnya mereka akan datang sholat subuh di masjid secara berjamaah. Kalau tidak datang, hangus kuponnya. Kemudian sisanya itu mereka bagi ke para penyapu-penyapu jalan yang sejak pukul 3 pagi membersihkan jalanan. Kalau ibu-ibu dari Majelis Taklim ingin meramaikan sebentar malam besok subuh di